pernyataan iman kami bahwa Haleluya. kami tenang bersamamu Bapa. Amin. Engkaulah yang memulihkan hati kami, Yes. menyembuhkan kami, Amin. menyertai kami, menuntun langkah-langkah Amin. kami. Kami bersyukur, berterima kasih buat Haleluya. pagi siang hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, di bait-Mu yang kudus, untuk memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Pada saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau juga ingin menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Supaya pada saat kami datang dengan pergumulan dan masalah, Engkau bukakan jalan. Amin. Pada saat kami datang dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit, Engkau jamah kami dan menyembuhkan oleh kuasa firman-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami pada hari ini. Dan kami mau mendengar isi hati-Mu. Pakailah hamba-Mu yang telah Engkau tetapkan untuk menjadi berkat pada saat ini. Engkau urapi setiap kami, Engkau urapi hamba-Mu. Sehingga Engkau sendiri yang berbicara. Amin. Dan kami mau menjadi murid yang mendengar isi hati-Mu. Bukan saja mendengar, tetapi kami juga dimampukan untuk melakukan kehendak Engkau. Amin. Berbicaralah Tuhan, karena kami sudah siap. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita katakan amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar hari ini saudara? Ya, kita semua adalah orang-orang yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini kita kembali belajar tentang apa yang Roh Kudus dapat kerjakan di dalam kehidupan kita dengan tema Roh Kudus memberi kuasa. Ya, hari ini kita akan belajar Roh Kudus memberi kuasa. Kita akan sama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saya akan baca ayat yang ke-6. Nanti Bapak Ibu Saudara ayat 7 seterusnya bergantian. Kemudian ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-11, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka sama-sama dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini perikop yang luar biasa. Dan saya yakin orang-orang Galilea pada saat itu agak bengong gitu ya melihat Yesus naik. Benar ya? Kan mereka gak pernah lihat. Nah kalau kayak seperti kita nih, saudara dan saya, melihat sesuatu yang kita tidak pernah lihat, dan sesuatu itu adalah kejadian yang agak aneh atau spektakuler. Bagaimana kondisi tubuh kita atau tatapan kita atau keberadaan kita? Ya, biasanya kita bengong gitu ya. Sambil melotot gitu ya, sambil melotot. Hebat ya. Begitu ya. Jadi saya membaca ayat ini, saya yakin mereka begitu. Dan ada dua orang malaikat itu, dia bilang, kamu ngapain berdiri melihat ke langit? Jadi saya membayangkan posisi mereka pada saat itu. Ya pasti terperangah ya, mungkin terkagum-kagum,
mungkin juga belum, ya, tapi terheran-heran pasti begitu. Nah, ini dikatakan bahwa Yesus naik. Sebelum Yesus naik itu mereka sempat meminta sesuatu. Mereka sempat meminta supaya kerajaan Israel ini dipulihkan. Kerajaan Israel di sini berbicara tentang orang percaya. Bukan kerajaan jasmani, tetapi berbicara tentang orang percaya. Jadi mereka bilang, boleh enggak pada saat ini kami dipulihkan? Tetapi Yesus berkata, ada waktunya. Engkau tidak perlu tanya-tanya. Ada waktunya yang Bapa tetapkan. Tapi ini ayat kuncinya, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini yang pasti. Kalau yang permintaan mereka itu, kamu, kata Tuhan Yesus, enggak usah kamu pikirin, karena itu bukan ranahnya, itu bukan areanya. Tapi yang pasti, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Jadi hari ini kita mau belajar Roh Kudus memberi kuasa. Katakan sekali lagi, kuasa. Jadi saudara dan saya, jika kita sudah menerima Roh Kudus, berarti kita mendapatkan kuasa. Karena ini janji yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Bisa enggak ini berubah? Bisa enggak ini, masa sih? Tidak bisa, karena ini perkataannya Tuhan Yesus. Ya, mungkin di Alkitab saudara atau di gadget saudara itu warnanya beda. Ya, biasanya perkataan Tuhan Yesus itu warnanya dibedakan jadi merah. Itu perkataan Tuhan Yesus. Jadi ini adalah janji. Jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Jadi Roh Kudus itu memberi kuasa. Nah, kita mau, sebelum kita lanjut, kita mau belajar dulu ya kaitan Roh Kudus datang ini. Bulan ini kan kita bicara tentang kedatangan Roh Kudus ya. Dari mulai kita menantikan, tapi kita sudah tidak menantikan sebenarnya. Ya, karena kita tidak hidup di masa itu. Tetapi kita mengucap syukur, ya, kita mengucap syukur bahwa Roh Kudus sudah turun atas kita. Nah, kedatangan Roh Kudus ini dikaitkan dengan kuasa. Alkitab mencatat itu. Lalu kedatangan Roh Kudus itu dikaitkan juga untuk menjadi saksi. Jadi kuasa dan menjadi saksi ini adalah satu kesatuan. Tapi Bu, susah. Kita mau menginjil susah. Enggak keluar nih kata-katanya. Ya, ada banyak orang bilang gitu, susah ngomong. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus menjadi saksi. Bukan kita harus ngomong. Benar ya? Alkitab mencatat kita akan menjadi saksi. Saksi ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita. Bagaimana diri kita itu bisa dilihat orang. Kita jalan aja dilihat orang ya. Maka ada orang yang kurang suka kalau bepergian ke tempat yang ramai gitu Pak Epi. Kenapa nggak suka gitu kan? Banyak orang. Ya emang kenapa? Ya kan? Ya nanti aku diliatin. Ya emang siapa yang mau liatin gitu ya? Ya kalau kita ke mall kan banyak orang gitu ya. Ada yang nggak suka tuh? Katanya diliatin orang banyak. Ya GR banget ya. GR banget sih, siapa yang liatin kamu gitu ya? Ada nggak orang yang gitu? Ada loh, ada. Ya, jadi ada banyak orang yang istilahnya takut dilihat orang. Kenapa sih takut dilihat orang kalau kita benar, ya kan? Esther nggak takut ya dilihat orang ya?
Nah kan ada di tengah-tengah saudara. Takut dilihat orang, kenapa? Ya kan? Padahal kita harus menjadi saksi. Kita menjadi saksi itu bukan karena perkataan kita saja, tapi juga kehidupan kita. Ya kan? Kalau kita jalan di mall, terus jalan kita itu manyun ya. Saya bilang bimoli itu, bibir monyong 5 cm. Oh hafal ya, udah hafal ya. Jadi kalau bilang bimoli udah tahu ya. Nah, nanti orang bilang, tuh orang jalan kenapa ya bimoli gitu. Ada apa ya? Nah, bisa nggak kita menjadi saksi Kristus jika kita begitu? Ya, atau perilaku kita yang kurang menyenangkan. Ya, kita kan harusnya mencerminkan Kristus yang ada dalam diri kita. Benar ya? Amin. Nah, Kristus tuh bagaimana sih? Nah, ini yang harus kita mencerminkan Kristus dalam diri kita. Ya, walaupun kita lagi susah hati nih, lagi dongkol, kita tetap tersenyum, ya kan? Tetap tersenyum. Lagi susah nih, lagi masalah besar, kita tetap tersenyum, kita sapa. Ya, kita sapa orang dengan baik. Sehingga orang bilang, orang itu gak jahat ternyata ya. Orang Kristen katanya jahat. Orang Kristen katanya begini begitu. Tapi enggak loh. Ya, dia rendah hati. Ya, walaupun saya udah baca tuh tentang seseorang yang beruntung menjadi kaya raya katanya gitu kan. Menjadi kaya raya, menjadi orang ternama. Dipikirnya dia jadi sombong. Padahal enggak loh gitu kan. Dia baik loh. Ya, mungkin saudara yang baca artikel itu tahu, kayaknya Panton baca nih, soalnya manggut-manggut. Ya, saya nggak sebut namanya karena terkenal orangnya. Ya, terus dibilang sama tetangganya ternyata dia tuh rendah hati loh, ternyata baik banget orangnya. Ya, walaupun orang yang rendah-rendah di bawah-bawah dia sapa, ya dia tanya. Ya, nah ini mencerminkan kehidupan sebenarnya. Ya, jadi Roh Kudus itu bekerja menjadikan orang percaya itu saksi Kristus. Injil berbicara melalui kehidupan. Mungkin kita kurang pintar ngomong. Gimana ya cara nginjil? Aduh, bingung ya, nggak bisa ya. Belepetan ya gitu ya. Tapi dengan kehidupan kita, orang yang belum percaya bisa jadi percaya. Kok ternyata orang Kristen baik ya, gitu, ya kan? Jadi itulah yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus datang memberi kuasa kepada orang percaya untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus pada saat dia ada di bumi, yaitu mengajar semua pengajaran-pengajarannya yang ada di dalam Injil, ya, memberitakan Injil. Itu kuasa yang Roh Kudus berikan kepada orang percaya. Itu ayat kuncinya ada di ayat 8 tadi. Dia memberikan kuasa ya supaya kita itu bisa mampu menginjil, mampu memberitakan Injil, mampu menjadi saksi. Nah, hasil dari kesaksian orang percaya, akhirnya Tuhan Yesus dipuji, Tuhan Yesus dikasihi, Tuhan Yesus dihormati. Dan akhirnya orang-orang percaya yang demikian menyenangkan hati Tuhan. Pada saat dia menyenangkan hati Tuhan, Tuhan Yesus juga bersedia tinggal di dalam diri orang itu. Pada saat Tuhan Yesus tinggal di dalam diri orang itu, maka segala masalah dibukakan jalan, diberikan hikmat, ya, diberikan sesuatu. Apa yang saat ini menjadi pergumulan saudara? Ya, kehadiran Roh Kudus lah yang ada di dalam diri orang percaya ini agar semua orang mengenal Tuhan. Bukan saja mengenal tapi mengalami pengenalan yang dalam. Bagaimana kita bisa menginjil jika kita tidak mengenal Tuhan Yesus? Kita mengenal Tuhan Yesus itu jika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita dan Roh Kudus yang memberitahu pengenalan yang semakin dalam.
Kita bisa mengenal Tuhan Yesus itu melalui baca firman Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus itu melalui perenungan kita setiap hari. Kita bisa membaca Alkitab itu sampai sedalam kita mengenal Tuhan Yesus itu dan mengalaminya. Dan pada saat itu orang percaya yang mengenal secara dalam itu akan menjadi orang percaya yang setia dan taat. Walaupun ada goncangan, walaupun ada bisikan, walaupun ada tawaran-tawaran, walaupun ada kekecewaan, tapi dia tetap setia. Dia tetap taat. Berapa hari yang lalu, tepatnya minggu lalu, saya diajak teman ke rumah temannya. Ini dari gereja GBI di Kelapa Gading. Ternyata temannya itu, wah, dia sedang punya pergumulan dalam batinnya, dalam hatinya tentang pelayanan. Ya, itu sebabnya pelayanan kita itu harus diusahakan, dikerjakan supaya kita memiliki satu kesatuan yang solid dan kuat. Namanya teguh itu solid dan kuat. Nah, ini dia ada goncangan. Dan memang orangnya itu sebenarnya agak punya karakter yang susah-susah gampang. Saya pelajarin ya, waktu dia curhat, saya pelajarin karakternya. Ternyata karakternya mah gampang aja, asal dia dimengerti. Ya, ternyata dia ada ribut sama sesama pelayan, dan menurut dia tuh melakukan kebaikan terhadap orang itu, tapi orang itu menerimanya kurang baik. Ya, saya dengerin. Wah, dia terus. Akhirnya saya bilang sama teman saya, udah diinikan aja, direkonsiliasikan. Ya, diomongin sama yang satu dan yang satu sama lain, saling memaafkan. Dia tahu tuh. Iya kan, Bu? Dia bilang kalau kita saling memberi nasihat itu kan awal dari pemulihan. Tahu dia, ya. Jadi dia sebenarnya bukan orang yang mau jahat, dia cuma mau pemberesan. Nah, ini yang dibuat Roh Kudus. Gak semua orang mau pemberesan. Gak semua orang percaya berani melakukan pemberesan. Tapi ini orang berani. Saya bilang sama teman saya, kawanmu ini dia berani menghadapi. Jadi kamu tugasnya, ya bukan saya kan cuman dengerin gitu kan. Kamu tugasnya beresin, dia berani loh menghadapi. Oh gitu ya. Akhirnya kemarin hari Jumat, ya teman saya WA, share, bener juga kata kamu, kami pergi makan, ya tadinya yang satu itu nggak mau ikut, saya paksa ikut, akhirnya pemberesan, saling maaf memaafkan, udah kawan kita itu lega, udah beres, ya. Nah itu yang bikin siapa? Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita tetap setia dan taat sama pengajaran Tuhan Yesus. Amin. Itu semua pengajaran Tuhan Yesus. Saling mengasihi. Bisa gak kita mengasihi orang yang lagi melukai kita? Susah, ya kan? Tetapi kalau ada keberanian itu yang buat adalah Roh Kudus. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya ini membuat orang itu mampu bersaksi. Dia mampu menerapkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan ini kita akan buka coba Yohanes 16, ya. Dan ini ya, orang percaya ini akan dimampukan untuk menjadi saksi. Ya, kita akan baca Yohanes 16 karena ini penting ya untuk kita ketahui dulu sebelum kita masuk kepada pembelajaran sesi kita berikutnya.
Nah, Yohanes 16 ayat 8 bilang gini, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, kita lanjut aja, kita lanjut baca, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ini perkataan Tuhan Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, nah, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini yang akan membuat Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Sesuatu yang akan kita alami. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita tetap setia dan taat. Amin. Senggol dulu kiri kanan. Tetap setia dan taat. Susah gak? Susah loh. Sangat susah. Begitu kita kecewa, begitu kita ada masalah, begitu uang belanja habis, gajian masih lama. Itu duniawi kan kita, benar gak? Akhirnya kita menjadi kecewa, menjadi putus asa, menjadi depresi, menjadi tertekan. Kok masalah gak ada habis-habisnya? Tetapi jika Roh Kudus hadir, inilah yang membuat orang percaya meneladani sifat Kristus. Sifat Kristus apa sih yang harus kita pelajarin? Yaitu penuh kasih. Dialah kebenaran itu, dan dia hidup dalam kekudusan. Tapi banyak orang bilang hidup kekudusan tuh hanya berbicara tentang gak selingkuh. Tetapi hidup dalam kekudusan bukan hanya itu saja. Saya pernah bawa di dalam sesi 10 hari doa. Itu bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang begitu, tetapi hidup dalam kekudusan itu hidup benar, hidup berintegritas. Hidup apa yang kita katakan itulah yang kita lakukan. Hidup dalam kekudusan itu kita bekerjanya benar. Ya kan? Ada orang bilang kan korupsi dikit-dikit gak apa-apa lah Bu. Ya kan, biar jadi kaya. Itu bukan hidup dalam kebenaran. Dan saya yakin, saya percaya kita hidup dalam kebenaran saja, Tuhan berkati kita berlimpah-limpah. Amin. Tapi kita harus mampu mengelolanya. Jika Tuhan sudah menguji kita dengan hidup berlimpah-limpah, terus kita menjadi melenceng, itu berarti kita belum momennya, belum masanya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tunggu masa Bapa, tunggu waktunya Bapa. Itu kan kata Tuhan Yesus. Bukan kita yang menetapkannya. Tetapi kalau kita jalan aja, jalan beres gitu, maka Tuhan pasti memberkati kita berlimpah-limpah. Berkat itu berbicara tentang penyertaan Tuhan. Pada saat Tuhan menyertai kita, pada saat Tuhan menuntun kita, Dia pasti menuntun pada hal yang benar. Itu saya ajarin adik-adik saya, walaupun kita belum seiman, tetapi mereka sudah melakukan apa yang Yesus ajarkan. Agama kan mengajarkan kebaikan, tetapi kita kalau melakukan apa yang Yesus ajarkan, hidup aja benar. Saya bilang sama adik-adik saya, hidup jujur. Kakakmu ini dari masa muda jujur kerjaannya, sampai masa tua orang masih percaya. Amin. Itulah fokus kita, orang percaya sama kita. Dia bilang, wah orang Kristen bisa dipercaya. Jangan bilang, ya orang Kristen gak bisa dipercaya. Waduh gawat deh. Ya kan? Hidup jujur, kerja yang jujur, jangan macam-macam. Ya sekarang adik saya dipercaya sama investor dari luar negeri, dari Eropa. Dipercaya keuangan kau harus jujur, engkau catat semua. Jadi sekarang dia tiap hari kerjanya di laptop, dia catat pengeluaran bensin aja dia catat. Saya ajarin jujur kerjamu. Karena once you gak dipercaya lagi, habis ceritanya.
masih muda, hidup benar, hidup dalam kekudusan. Amin. Kalau kita ngutang berarti harus bayar, ya kan? Kalau kita nggak mau bayar namanya minta, mendingan minta, ya nggak? Ya kan, minta duit dong, ya kalau ada kita kasih. Tapi kan boleh nggak pinjem? Kalau pinjem berarti hutang harus dibayar. Itu namanya hidup dalam kebenaran. Nah, kita mau belajar Roh Kudus ini bagaimana cara kerja dia. Bagaimana cara kerja Roh Kudus? Roh Kudus dijanjikan oleh Kristus sebagai penolong dan penghibur, ya. Tinggal dalam hidup orang percaya sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan kepada orang percaya. Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu, dia tidak pernah gagal janji. Itu manusia yang suka gagal janji. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi. Dia datang untuk menolong, dia datang untuk menghibur, dan ada tinggal diam dalam diri kita sebagai orang percaya. Nah, yang pertama kita mau belajar caranya turun. Caranya Roh Kudus ada tinggal diam dalam diri kita, ya. Caranya adalah turun atas orang percaya. Mari kita baca di dalam Lukas 24. Apa kata Lukas 24 ayat yang ke-49? Lukas 24 ayat 49 bilang begini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi di sini jelas sekali Yesus bilang, perintah Yesus bagi muridnya, tinggal di Yerusalem sampai mereka mendapatkan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya apa? Artinya kuasa itu datangnya dari tempat tinggi. Dan dia turun atas orang percaya untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan Yesus. Nah, kita percaya bahwa Yesus gak mau kasih kita sembarang sesuatu. Dia pasti memberikan sumbernya itu jelas. Ya kan, di sini dikatakan Yesus tidak memberikan apa yang sumbernya tidak jelas atau yang bersumber dari dunia. Dia berikan kepada kita yang bersumber dari tempat yang paling tinggi, di mana Bapa berada dan Tuhan Yesus datang dari sana. Dia berikan bagi kita. Nah, apa sih yang Alkitab firman Tuhan ini katakan yang tadi kita baca itu? Bahwa Roh Kudus itu turun dari tempat yang paling tinggi, yaitu dari surga. Itu berarti sesuatu yang sangat berharga. Sumbernya jelas, berasal dari Allah Bapa. Sumbernya jelas karena pernah dijanjikan. Kalau kita berjanji, kadang-kadang kita suka meleset, ya kan? Ada mungkin halangan, ada sesuatu yang membuat meleset. Tapi kalau Allah berjanji, gak pernah meleset. Dia pasti genapi. Itu yang dijanjikan Tuhan. Dia datangnya sumbernya jelas dari surga. Kalau sumbernya jelas dari surga, itu sesuatu yang keren gak? Yang dahsyat gak? Pastinya dahsyat, ya. Jadi harusnya kita berharap sekali tuh Roh Kudus tinggal diam dalam hidup kita. Karena kalau dia ada di dalam hidup kita, maka dia akan memberikan hikmat. Hikmatnya bukan hikmat dari dunia, apalagi hikmat dari iblis, bukan. Udah pasti hikmat yang dari surga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tiap pagi kita berdoa, waktu kita bangun tentunya, ya, bukan waktu kita tidur. Waktu kita bangun, kita berdoa mengucap syukur, ya, bahwa kita kembali dibangunkan Tuhan dalam keadaan sehat. Berapa banyak orang yang pagi tidak bangun? Waktu kita bangun kita mengucap syukur. Dan doa kita salah satunya itu bukan hanya mengucap syukur, tapi minta Tuhan berikan kita hikmat yang dari surga.
supaya kita mampu menjalankan hari ini sepanjang jalan sampai nanti malam bersama dengan Tuhan. Supaya langkah-langkah kita, kerjaan kita, tugas-tugas kita, Tuhan yang nuntun. Kita mau apa ya? Ini saya sering, tiap hari itu, aduh, hari ini saya mau bikin apa ya? Minta hikmat Tuhan. Nanti Tuhan yang nuntun. Tuhan yang nuntun. Segala kegiatan kita, kalau kita mau mulai usaha, minta hikmat Tuhan. Tuhan yang nuntun. Tuhan yang bikin kalau kita punya usaha sekecil apapun, Dia yang akan nuntun menjadi baik, menjadi benar, menjadi lancar. Amin. Ini yang dikatakan ya, bahwa sumbernya itu jelas, tetapi ada syarat. Tadi ayat itu ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kita harus sabar menunggu, ya kan? Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya apa? Syaratnya apa? Kamu harus sabar menunggu, tetapi juga siap menerimanya. Ini yang seringkali orang ini tidak menyadari. Suka gak sabar, asal-asalan. Dan juga belum siap menerimanya. Banyak orang percaya gagal dalam usahanya karena dia tidak siap menerima berkat dari Tuhan itu. Ini dua hal yang Tuhan ajarkan dari satu ayat ini. Sumbernya datang dari tempat yang maha tinggi, dari surga. Tapi kita harus sabar menunggu. Bukan saja sabar menunggu, tetapi kita harus siap menerimanya. Jadi arti dari siap menerimanya, kita harus bersiap diri. Jangan malas. Jangan malas. Banyak orang itu tidak berhasil karena bukan gak pintar loh. Tuhan gak pernah bilang yang satu bodoh yang satu pintar, gak pernah. Dalam Alkitab gak ada itu. Malah Tuhan kasih hikmat kepada orang yang bodoh untuk melawan orang yang pintar. Gitu kan, ada kan Alkitab. Nah tetapi kita harus tidak boleh malas, kita harus siap. Bangun pagi, jangan bangun siang. Ada satu kenalan saya, wah dia gak bisa bangun pagi. Saya bilang gimana usahamu bisa berhasil udah dipatok ayam tahu? Aduh kakak gitu kan. Jam 2 dia masih ngantuk, jam 2 siang. Kamu udah makan siang? Enggak, lagi cari sarapan. Jam 2 cari sarapan, berkatmu udah dipatok ayam tahu? Kakak. Iya benar loh. Ini serius, orangnya ada. Saya bilang kau jangan malas. Bagaimana usahamu bisa berhasil? Kau malas. Oh kakak begitu. Masih muda loh orangnya. Masih muda. Ya. Masih ya sedikit di atas 30 lebih. Muda kan? Harusnya kan bersemangat tuh. Hei aku aja umur begini masih semangat. Ayo bangun pagi. Aduh, aku pusing. Ya, jadi syaratnya itu sabar menunggu waktu Tuhan, minta hikmat Tuhan, tapi kita harus siap. Harus selalu siap, jangan malas. Supaya kita siap menerimanya. Nah, Saudara, hal kedua cara bekerjanya Roh Kudus ada tujuan. Ya. Ada tujuan. Apa tujuannya? Supaya orang percaya menjadi saksi. Kita sudah baca tadi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dampak dari Roh Kudus yang turun atas para rasul membuat mereka menerima otoritas. Ya, saksi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7 ini ya, itu adalah dunamos. Dunamos itu artinya sesuatu yang kuat, yang bisa meledakkan
sesuatu. Itu sebabnya kata dinamit ini asal katanya dunamos. Ya, dunamos. Kalau seseorang sudah menerima kuasanya, maka dia mampu menjadi saksi. Itu sebabnya Petrus yang gak bisa ngomong, yang asal-asalan kalau ngomong, yang kabur waktu ditantang, waktu dia terima Roh Kudus, dia menerima kuasanya. Dan waktu dia bersaksi, dia berbicara, dia cerita, maka 3.000 orang bertobat. Emang Petrus orang hebat? Enggak loh. Ya, cuman dia sekolah sama Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dia mengikuti, tapi pada akhirnya dia juga penakut. Dia sembunyi itu waktu Tuhan Yesus ditangkap. Dan juga dia menyangkal, benar ya? Penakut tuh dia. Tapi waktu Roh Kudus turun atasnya, dia punya kuasa. Dia menerima kuasa. Ya, saksi berarti orang yang melihat dan mengalami dan merasakan. Ya, kalau menjadi saksi di pengadilan, dia nggak boleh jadi saksi palsu kan? Ada nggak saksi palsu? Ada. Saksi itu dia harus mengalami, dia harus merasakan. Ya, kalau dia bilang, oh jeruk ini asam, berarti dia udah rasain kan bahwa jeruk itu asam. Berarti dia bisa bersaksi bahwa jeruk itu asam. Dan dia harus melihat. Ya, salah satu, baru dia bisa menjadi saksi. Nah, hal kedua ini tujuannya orang percaya menjadi saksi. Jadi apa yang dilihat, dialami dan dirasakan bersama Yesus itu kemudian diberitakan. Ya, kalau saya bilang berita itu mungkin banyak orang, aduh susah nih, cerita. Kalau cerita kan gampang ya. Kita cerita aja, kita bersaksi, itu cerita aja apa yang kita alami. Sekian tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu, saya mengalami mata saya itu kedutnya parah, ya, kedutnya parah sekali, sampai orang bisa melihat, dan saya nggak bisa kontrol. Lalu kata ponakan saya yang dokter, tante harus ke dokter. Waduh, kalau namanya ke dokter ya kita udah takut aja kan. Lalu makin parah. Waduh, ke dokter ya, nanti diuji coba, disuntik-suntik. Ya pasti disuntik tante. Waduh, saya paling takut tuh kalau mata-mata disuntik gitu kan. Saya berdoa, saya tumpangin tangan berkali-kali gitu, saya tumpangin tangan. Tuhan sembuhkan sampai sekarang. Amin. Kalau saya cerita aja, saya nggak usah ngomongin bagaimana, saya cerita aja Tuhan nyembuhin sakit saya, mata saya. Sampai sekarang nggak ada masalah. Bersaksi gitu, sederhana aja. Mungkin Bapak Ibu, aduh susah nih bersaksi. Nah, cerita aja pengalaman. Mungkin pengalaman diri sendiri Tuhan tolong. Atau pengalaman teman kita, saudara kita, keluarga kita, Tuhan tolong. Bersaksi. Ya, ini adalah cara kerja Roh Kudus dengan tujuannya. Ya, cara kerja Roh Kudus memiliki tujuan. Nah, saksi ada yang suka takut mengungkapkan, takut dianiaya, nggak berani. Ya, nanti dibilangnya kita mengkristenkan. Nah, tapi kalau kita udah diberi kekuatan kuasanya, yang penting kita cerita aja, ringan-ringan aja, ya kan? Mungkin Pak Anton kan banyak pengalaman kalau ke daerah ya. Daerah itu kalau kita bersaksi itu agak ya waspada gitu ya kan, benar ya Pak Anton ya. Nah, tapi kita diberi kuasa, kita diberi hikmat dari Tuhan, ya, dengan bercerita gitu ya. Dan pastinya bersaksi itu nggak boleh saksi dusta. Karena bersaksi itu harus jujur. Ya, di pengadilan aja disumpah dulu kan, supaya berkata jujur. Nah, ini Roh Kudus bekerjanya begitu, dengan cara dia turun dan tujuannya adalah bersaksi, dan yang ketiga adalah sasarannya. Ini cara kerjanya Roh Kudus, memiliki sasaran. Sasarannya apa?
tadi kita udah baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu seluruh wilayah mendengar Injil. Ya kan? Beritakan ke Yerusalem, Yudea, Samaria, seluruh sampai ke ujung bumi. Nah, kenapa sih Samaria disebut-sebut? Nah, zaman dulu Samaria itu adalah satu daerah, jadi orang Samaria itu tidak berteman dengan orang Yahudi, bermusuhan. Ya, jadi orang Yahudi dan orang Samaria itu bukan saja tidak bersahabat, tapi juga tidak boleh ngobrol satu dengan yang lain. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberitakan Injil di Samaria supaya mereka percaya Tuhan Yesus. Jadi itulah sasarannya adalah seluruh wilayah. Nah, sekarang kita bilang seluruh bangsa harus menjadi murid Yesus, ya, harus menjadi murid Yesus. Nah, jadi Injil harus bergema di kota di mana kita tinggal, meluas ke provinsi, wilayah-wilayah, bangsa-bangsa lain, sebagaimana dikatakan dalam Kisah Para Rasul. Nah, kalau kita bicara tentang sasaran, ya kita bicara tentang sasaran, maka ada fokus yang dituju. Ya, fokusnya itu coba kita tetapkan, fokus mana yang kita tuju, itu yang menjadi sasaran kita. Mungkin dimulai dengan orang terdekat. Ya, mungkin kita sulit menginjil kepada orang terdekat. Paling sulit kita menginjil kepada orang yang paling dekat, karena kita suka nggak dipercaya, begitu ya. Kita suka diabaikan gitu. Nah, itu sebabnya kita ringan-ringan aja, cerita aja. Ya, saya suka begitu tuh, cerita aja. Ya, misalnya saya disembuhkan, ya, misalnya saya sakit perut, tompang tangan, sembuhkan. Ayo kita berdoa ya supaya Tuhan buka jalan. Nah, atau komunitas-komunitas yang terdekat sama kita ya. Nah, minta hikmat dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan ya, supaya Tuhan yang menentukan sasaran kita apa. Ya, ada orang yang wah, kita harus menginjil nih. Ya, banyak suka minta donasi dari saya. Emang mau bikin apa? Kita mau pergi ke Papua, mau menginjil. Jauh-jauh amat, saya bilang ke Papua biayanya berapa tuh? Ya kan? Atau kita mau ke ini nih, kita mau ke Medan, mau ke Sumatera. Nah, terus saya lihat yang pergi orang Batak semua. Saya sih mah belak-belakan. Kamu mau menginjil apa pulang kampung? Jujur aja, benar ya? Itu banyak loh. Ya, saya kan punya teman orang Batak banyak banget dari gereja lama saya. Itu orang Batak semua. Bu Shelly, sumbang dong, kita mau menginjil. Kemana? Ya, Medan dan sekitarnya. Ah, kalian mau pulang kampung, gua nggak mau. Benar, saya mah jujur orangnya. Ya, tapi kalau benar-benar ya mau kemana gitu, dan saya lihat benar itu, saya mau ikut partisipasi, saya sumbang. Tapi kalau mau kalian mah mau pulang kampung gratis, enggak, saya nggak mau ikutan gitu. Ya, tapi sasarannya harus benar. Kalau memang kita mau cari jiwa, kita minta hikmat dari Tuhan. Sasarannya apa? Ya, kadang-kadang kita nggak perlu jauh-jauh begitu kok. Ngapain kita pergi jauh-jauh gitu kan? Ya, kecuali pakai duit sendiri nggak apa-apa gitu. Nah, ini cara kerja Roh Kudus. Dia tentukan caranya, dia tentukan tujuannya, ya, dan juga dia tentukan bagaimana kita harus lakukan fokus kita. Nah, biarlah Roh Kudus ini bisa turun atas kehidupan kita. Roh Kudus tinggal diam dalam hidup kita supaya kita dituntun langkah kita. Apa yang menjadi tugas, pekerjaan, usaha kita, Tuhanlah yang tuntun. Roh Kuduslah memberikan hikmat bagi kita. Apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana di dalam keluarga kita? Ya, keluarga itu enggak selalu mulus. Ada kadang-kadang kesel gitu ya. Ada, saya kadang-kadang lihat adik saya sama istrinya itu suka kesel gitu. Saya suka ketawain dia. Kalau saya udah ketawain dia, akhirnya mereka berdua ketawa juga. Ya. Nah, hikmat Tuhan itu sebenarnya nggak usah banyak kata-kata.
Ya, dengan kita senyum aja mereka akhirnya nyadar gitu ya. Jadi ada hikmat Tuhan itu ya di dalam keluarga, di dalam usaha kita, dalam pekerjaan. Dia yang memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita minta hikmat Tuhan, biarlah Roh Kudus tinggal diam dalam hidup kita, supaya segala masalah, pergumulan, apa yang ada di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, biarlah Roh Kudus yang nuntun kita. Kita naikkan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Arahkan hatimu kepada Tuhan yang ada di tengah-tengah saudara. Roh Kudus akan menjamah saudara pada saat ini. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan Roh Kudus. Roh hadir di Kudus, sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Engkau manis. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk
Roh Kudus. Beracaralah saat ini bagi kami Roh Kudus. Dengan urapan yang baru. Haleluya. Jamalah kami, Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus rawatlah kami. Roh Kudus berilah kami kuasa-Mu. Haleluya. Iya rakaya nama rakasa kata kaya. Karamarakasa kata kaya. Jamalah kami Roh Kudus. Sembuhkanlah kami. Sembuhkanlah kami. Jamah kami Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Ya ya nama rakasa kata kaya. Ya nama rakasa kata kaya. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. 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 Terima kasih Haleluya. 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 Glory, haleluya. Rasakan Roh Kudus ada di tengah-tengah Iya, saudara. Yesus, terima kasih Tuhan. Dia menghampiri saudara yang sungguh-sungguh hati saudara mengarah kepadanya dan membutuhkan jamahan. Kiana marakasa kata karara. Kami Syata memerlukan karara. Yesus. Bagi saudara yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh maupun sakit penyakit, arahkan hatimu. Arahkan hatimu minta kesembuhan. Dia menjamah saudara. Dia ada di tempat ini. Dia ingin menyembuhkan engkau sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Syata karara. Kiara maraka sakata karara. Meraka cakata karara. Syata karara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, jamalah kami Roh Kudus. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Glory, haleluya. Syata karara. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Berikan kami kuasa-Mu yang sempurna, yang dari sorga. Sakata karara. Haleluya. 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 Syata karara. Rasakan hadiratnya. Rasakan hadiratnya. Dia ada di tengah-tengah saudara saat ini. Dia ada di tengah-tengah saudara saat ini. Rasakan hadirat. Dia sedang mencurahkan kuasanya bagi saudara yang membutuhkan. Bagi saudara yang meminta kuasanya, dia akan menjamah saudara satu persatu. Rasakan, rasakan. Syata karada. Marakas syata. Haleluya. Haleluya. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amen. Syata karada. Haleluya. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Ku buka hati Haleluya. untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati
kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih buat jamahan-Mu bagi setiap kami umat-Mu. Biarlah Tuhan, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Biarlah Roh Kudus tinggal diam di dalam diri setiap kami. Supaya setiap langkah kami Engkau yang tuntun. Setiap keputusan kami Engkau yang tetapkan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya saat ini umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menjamah saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami terus apa yang ingin Kau ajarkan bagi kami. Supaya kami pada akhirnya tetap berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami tetap setia dan taat akan pengajaran-pengajaran-Mu. Haleluya di dalam nama Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu. Kita akan menerima berkat sebelum kita berpisah satu dengan yang lain. Bapak kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini besok, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya di dalam nama Yesus Kristus. Bagi saudara yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang ikut MSK nanti 12:30 kembali berkumpul di tempat ini. Mari kita bersaat teduh sebentar. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Bagai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.